Politeknik Pariwisata itu ada memang jurusan manajemen event dan Oh. ekspedisi, atau kita lebih dikenalnya dengan kata MICE sebetulnya, convention. Mhm. Iya, Um, iya, iya. that's why makanya mereka ada beberapa kebetulan lagi magang di kantornya teman-teman, itu kita perdayakan semua. Dan memang kita disupport oleh Poltekpar. Kemarin kita ada Zoom meeting, itu memang Mhm. dosennya pembina dari Poltekpar memang mendukung apa yang akan dilakukan atau niat baik dari teman-teman live. Makanya kita perdayakan mereka untuk menghandle sekretariat gitu. Saya juga tanpa mereka terus Hmm. terang nggak bisa ngapa-ngapain saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiati. Lintas event Like, Celebes. lintas event Celebes. Celebes yang Ya, saya lupa. Artinya memang khusus untuk orang di daerah Sulawesi itu Kak ya, yang hadir di acara itu. Atau khusus di ya. daerah Makassar. Untuk awal ini kita memang alokasikan untuk teman-teman di Makassar dulu. Mhm. Kedepannya kita akan merangkul semua teman-teman yang ada di Sulawesi, karena sebenarnya kita itu dengan teman-teman di Manado, Palu, dengan Kendari itu dekat semua, karena sering Hmm. intens bertemu di event gitu. Jadi kita yang di Makassar biasa eventnya sama teman-teman di Kendari, ya bagi-bagi rezeki lah. Jadi Iya, 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 iya. kerjasama. Karena saya pikir kalaupun kita ada tim, tapi kalau menghandle di kotanya orang, ya pasti lebih lebih banyak lah kelebihan kalau kita gandeng dengan orang lokal. Makanya Nah, kita yes. ini yang menarik Kak. Saya masuk pada substansi pertanyaan saya berkaitan dengan kegiatan live kemarin lintas event Celebes ini. Siapa saja yang terlibat Kak? Misalnya gini, eh, apa apakah memang khusus IO ataukah ada di luar dari IO yang kemudian ikut terlibat dalam kegiatan ini? Bahkan sempat saya dengar ada salah satu SMK atau apa gitu kita sebutkan sebagai Uh, bagian dari pelaksana. Oke. Sampai-sampai saya membayangkan itu kegiatan nak kasih berkaca-kaca, matanya anaknya orang itu. Dan pertanyaan selanjutnya Kak, mengapa kita yang terpilih menjadi kita yang ketua panitia Kak ya? Iya, ketua OSE. Saya membayangkan orang yang sering membuat kegiatan tiba-tiba dia juga yang terpilih menjadi ketua panitia. Artinya dalam permainan game katanya itu double kill. Ini Uh, yang maksudnya bagaimana proses pembagiannya dan termasuk juga satu pertanyaan saya Kak, kenapa kita tidak pakai masker waktu pas orang foto bareng dengan gubernur? Oke. Kenapa Ki waktu foto bareng dengan Pak Gubernur kita Hmm. sendiri yang tidak pakai masker? Maksudnya kita buka masker tak? Yang lain orang tutup, kita tunjuk yang buka. Yang posisi mana nih waktu foto Foto berdampingan bareng ya? sama Pak Gubernur. Iya, yang bersamaan itu. Oke, saya jelaskan di sini. Jadi, Iya. Karman, itu banyak juga yang bertanya, selain Karman ya, banyak yang bertanya sama saya, termasuk beberapa teman lah yang lihat di sosmed mungkin ya. Iya, termasuk Lihat di saya Kak. Iya. Jadi betul. Itu karena masker saya sama dengan warna kulit. Oh, Jadi begitu. jadi sebetulnya kalau lihat foto angle lain, itu saya Iya, kelihatan yang pakai lain masker. terpakai Kak ya? Ya, dan itu ada inisial di sisi kiri apa kanan gitu. Nah, cuman memang waktu posisi dari depan itu nggak kentara maskernya karena warnanya itu
Karman. Sama dengan warna kulit ini, coklat gelap gitu. Oh, Eksotis. bagus. Jadi momentum ini berarti ada hikmahnya saya menanyakan itu Kak ya. Terjawab Ya, kegelisahannya teman-teman selama ini. Oke, lanjut Kak. saya Artinya persoalan warna kainnya memang warna kulit Kak ya. Oke, sip. Terjawab sudah. Karena sudah banyak yang menanyakan itu. betul, Iya. betul. Dan itu ternyata salah satu kelemahan di situ kalau di foto ya. Iya. Saya juga saya saya eh, saya orang yang termasuk agak keras soal pemakaian masker karena memang tahu Karman tahu sendirilah saya Iya, istri betul. saya Kita yang juga, paling gelisah kalau ada orang yang tidak pakai masker, termasuk orang yang bana. saya ya mungkin agak beberapa lah teman saya tegur langsung. Iya. Keadaan berubah gitu, keadaan berubah mungkin yang suka sensitif. Jadi saya memang dari awal saya sudah minta maaf bahwa istri saya seorang nakes, Oh, lagi sekarang dalam kondisi hamil, jadi saya harus proteksi. Paling tidak saya lindungi Anda lindungi saya gitu. betul, saling melindungi Ki. Iya, Ini, saya tiap hari ini masker itu minimal 2 lah saya siapkan. oh gitu Kak ya. Iya. Tiap 3 jam saya dianjurkan untuk diganti. Cuman ya namanya laki-laki, keenakan ngobrol ya. Iya. Biasa lewat sampai 6 jam ya, cincai lah. Ada juga Kak Ira Humaira ini nimbrung bersama kita Kak. Emotikon pakai masker lah. Ya. Kembali pada pertanyaan saya Kak yang tadi bahwa siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini. Kemudian bagaimana proses komunikasi awal dengan pihak pemerintah sehingga kita tahu Makassar sangat terkenal dengan yang diklaim sebagai zona merah dan begitu berani teman-teman komunitas yang ada di Makassar yang awalnya kita sebut tadi komunitas dan kemudian alhamdulillah. Jadi yang terlibat dalam acara ini bukan cuma event organizer. Jadi semua penggiat event, mulai dari event organizer, mulai dari wedding organizer, talent, vendor, ada vendor sound system, vendor lighting, vendor panggung, vendor advertising, vendor multimedia, talent itu MC, ada pemain band, ada stand up comedy, macam-macam. Semua yang namanya hubungan dengan dunia giat event itu ada di dalam sini. Bahkan freelancer pun akan kita rangkul di sini. Jadi mungkin ya bahasa yang paling umum orang tahu itu memang IO. Jadi IO dan WO. Cuman sebenarnya dalam satu rangkaian event itu sebetulnya banyak orang yang terlibat. Banyak. Betul Kak, betul. Bahkan teman istilahnya yang provider untuk yang pasang spanduk pun umbul-umbul itu ada di dalam sini. Karena biar bagaimana mereka seperti kita event kan. Jadi banyak usaha lah, termasuk mungkin nanti ke depannya ada catering juga, termasuk yang punya triple C, punya upper heels, nanti kita akan bergabung bersama kita. Owner venue namanya. Di venue juga, venue event, itu akan kita percayakan di sini untuk bergabung bersama. Nah, yang kedua masalah koordinasi sehingga jalannya kongres bisa lancar itu tadi. Betul. Semua komponen kami memang libatkan dalam acara ini dan betul-betul kami ada niat yang baik untuk memperjuangkan salah satu tujuan positif dari kongres ini kan adalah memperjuangkan nasib teman-teman yang ada di dalam asosiasi ini. Nah, dari beberapa yang kita temui untuk audiens, mulai dari bahkan Pak Kapolda sendiri mengapresiasi acara ini, sehingga kita diajak untuk audiens itu lebih cair dengan bersepeda sebetulnya. Jadi
kita tidak diterima di kantor, tapi kita diajak goes bareng sambil makan songkolok di rumah jabatan dengan membicarakan dengan lebih santai, lebih cair. Bahkan Ustaz Dasar Latif ada di tempat itu juga. Nah, selain Pak Kapolda. Oh ya, sempat saya lihat fotonya juga, Kak. Nah, itu juga sempat kita bertemu dengan tim gugus COVID di Manunggal. Itu kan bapak-bapak kita dari TNI yang mengawal khusus untuk gugus COVID. Nah, kita melakukan koordinasi dan semacam minta arahan gitu untuk kegiatan ini, dan sebetulnya mereka lebih ke pendampingan saat acara, karena makanya di pas acara juga kita ada dari BNPB untuk ya penyemprotan disinfektan, itu termasuk dari support dari pemerintah gitu. Dan untuk dari yang penting kita sebetulnya menerapkan protokol COVID dengan ketat gitu. Kita bisa meyakinkan bahwa satu poin yang membuat sebetulnya acara ini bisa jalan juga karena kapasitas venue di sana itu sebetulnya dalam keadaan normal itu bisa sampai 250 kan. 250 orang dalam satu ruangan ya. Nah, halo? Kita jelas. Kongresnya kemarin cuma 85 orang. Jadi jauh dari 50% capacity, jauh. Kapasitas kalau kita mau ambil 50%, sebetulnya 150 orang dalam satu ruangan itu bisa. Cuman karena kita betul-betul ingin menjadi role model, makanya kita batasi sampai 85 orang saja dalam ruangan itu. Sisanya itu di luar, walaupun di luar itu sebagai peserta pendamping, tapi tetap berjarak. Dengan disiapkan layar monitor. Terus yang kedua, sistem registrasi yang kami lakukan itu bukan registrasi manual dengan tanda tangan, jadi sistem barcode. Jadi kita memang semua kita yakinkan semua komponen pemerintah, regulator apa semua bahwa ini loh contoh, ini loh yang mau teman-teman kasih gambaran kepada pemerintah bahwa kita sebetulnya sudah bisa jalan dengan kondisi pandemi mungkin yang di saat nanti lebih baik. Nah, inilah yang yang kami terapkan tahapan-tahapannya, termasuk ini beliau ada muncul ini Culang LED Makassar ini. LED. Beliaulah yang provider yang saya bilang tadi, termovisual. Yang double check tadi. Iya, double check. Acara ini itu dibawa langsung dari Jakarta gitu. Untuk dicoba di acara ini. Nah, semua kita terapkan, Karman. Semua formula yang terbaik untuk COVID kita terapkan. Makanya kita tidak ada sentuh tangan dengan petugas apa segala macam. Wastafel kita siapkan yang terbaik, hand sanitizer yang terbaik. Kan model barcode itu kita sudah tidak ada kontak jarak dekat lagi dengan karena kita melakukan scanning barcode gitu. Begitu scanning barcode, peserta langsung masuk. Di dalam sudah ada toolkit, ya, sudah ada seminar kitnya apa semua segala macam, draftnya, ID card-nya itu sudah ada di meja masing-masing. Ada kontak sama sekali, ada kontak. Dan itu kita ada pendampingan memang langsung dari BNPB Goa gitu. Alhamdulillah dari venue juga sangat senang, mereka bisa venue. Kalau dari venue kita cuma minta petugasnya semua pakai face shield. Terus yang kedua, makanan itu dalam dos. Oh iya. Terus? Dalam dos. Coffee break juga dos gitu. Jadi betul-betul tidak ada perubahan total ini. Total yang akan kita pakai itu memang kita sudah terapkan kemarin. Kita terapkan semua juga mic, setiap pembicara itu punya cover mic. Beda semua ya? Jadi cover mic ya. Iya. Cover mic itu kita siapkan masing-masing peserta, setiap dia akan bicara cover mic-nya diganti. Luar biasa kan? Jadi kemungkinan cost bertambah iya, tapi demi kebaikan bersama.
Asik, 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 asik. Nah, sore Jadi ini acara karena kita ada disponsori. bakso. Kenapa, Kak? Ada penjual bakso Oh, di belakang. Oh, Jeko, Jeko, jadi Jeko. ya, makanya acara kita ini disponsori oleh dua sponsor. Yang pertama Jiko, yang Ya, kedua BRI. oke. Hai Karyal, baru menyapa Karyal. Kayaknya dari tadi menyapa, kayaknya baru lagi masuk. Besok beliau. Ini yang Oh, kemudian menjadi pertanyaan Kak. Saya yakin dan percaya ada setidaknya menjadi pesan khusus dari pemerintah dengan pihak kepolisian. Apa yang paling diwanti-wanti Kak pada saat kita melakukan pertemuan dengan mereka? Ada bisa enggak diulang, bisa kayak diulang. semacam pesan khusus Oh, misalnya dari Pak Gubernur minta iya. tolong kalau gini-gini dan seterusnya Kak. Jadi kemarin waktu kita audiens dengan Pak Gub itu memang arahannya beliau sebetulnya eh, kita untuk duduk bersama memikirkan konsepnya, konsepnya kayak gimana, protokol Hmm. COVID kayak gimana yang mau diterapkan. Nah, salah satu poin penting yang kita alhamdulillah di karena pemilihan venue tadi. Mhm. Makanya kuncinya sebetulnya di pemilihan venue, bukaannya besar, bukaan udaranya Mhm. besar, dan yang kedua kita ada opsi offline dan online. Jadi peserta offline itu 85 orang, 85 perusahaan ya. Mhm. Hanya itu yang tidak tercover di acara, tidak tercover di kongres, Mhm. karena sebetulnya yang mendaftar ini bisa kemarin itu sampai 135 perusahaan. Cuman kita ada opsi online, jadi sisanya itu kita online. Kita live di YouTube juga eh, untuk mengakomodir teman-teman yang tidak tercover di kongres. Makanya kemarin Oh, kongresnya iya 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 kita iya. batasi, Mhm. kita batasi juga. Setidaknya bahwa 85 peserta yang dalam bentuk luring atau luar jaringan, biasanya Ya, bilang orang offline, yang hadir di ya, lokasi, itu ya, menjadi representasi itu Kadi, setidaknya ya, bahwa teman-teman yang di luar daerah bisa ikut nimbrung dengan model daring ya. Wah, berarti betul. memang mengakomodasi nih kegiatan kemarin. Eh, Iya, Selain kan pasti ada Kak semacam maklumat atau rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan live kemarin itu. Selain rekomendasi berkaitan dengan COVID, ada tidak yang lain Kak? Maksud saya persoalan COVID itu kan kayak bilang sudah ada beberapa yang menjadi rekomendasi bahwa kalau Anda buat kegiatan seperti ini yang harus terpenuhi. Standar minimal bilang bahkan 2 kali proses pemeriksaan gitu ta. Itu yang saya maksudkan Kak. Itu semacam rekomendasi dari kegiatan live kemarin buat teman-teman yang tim pembuat kegiatan kita sebutlah IO, WO dan seterusnya. Eh, ada tidak yang menjadi rekomendasi lain selain itu Kak? oke. Jadi kalau untuk berhubungan dengan langsung dengan pekerja penggiat event di Makassar, di Sulawesi, Mhm. rekomendasi umum yang keluar dari Kongres sendiri itu ya satu itu menjadi eh, partner pemerintah dalam menetapkan Oh, asik sekali. regulasi-regulasi. Jadi selama ini mungkin pemerintah mungkin ya mungkin menurut kita Iya, itu iya. komunitas kami itu masih dipandang sebelah mata. Tapi dengan adanya asosiasi ini, alhamdulillah kita diakui kehadiran kita oleh pemerintah. Dan pemerintah juga sadar bahwa ternyata bisnis ini kuenya besar gitu. Mhm. Efeknya buat ekonomi sebenarnya besar. Kalau makanya itulah rekomendasi yang beberapa rekomendasi yang keluar salah satunya itu sebagai partner pemerintah nantinya menetapkan regulasi-regulasi. Terus yang kedua, ya mau suka atau tidak suka itu pasti berhubungan dengan ada asap dapur karena. Jadi Iya, iya. kita Mhm. kita
harapkan sebagai asosiasi ini, ya namanya kita rame-rame pasti lebih kuat ya. Dengan perjuangan teman-teman di masa ini, kita mencoba untuk selalu berusaha bagaimana supaya event bisa segera terlaksana gitu. Karena terus terang banyak teman-teman kami yang akhirnya, ya mohon maaf, ada beberapa IO yang sampai gulung tikar. Gulung tikar. Ada beberapa, ya awalnya mungkin membayar karyawan setengah gaji, terus lama-lama akhirnya PHK, bahkan sekarang ada yang sampai jual properti untuk menyambung hidup, sekedar menyambung hidup, karena sampai sekarang kita tidak tahu kapan kita bisa keran event mau dibuka gitu. Ya itulah salah dua rekomendasi yang paling mendasar. Yang ketiga mungkin teman-teman itu berharap dengan adanya asosiasi ini kita bisa berbisnis secara sehat. Jadi ada semacam semacam apalah ada etika yang bisa kita bangun di sini. Adanya asosiasi berharap ada mediasi, ada mediator kepada teman-teman yang mungkin selama ini butuh pendampingan. Jadi ada beberapa mungkin case sebetulnya yang Makassar terus terang itu Karman dari tahun 2000-an itu konotasi IO di Makassar itu jelek. Ya, kita buka-bukaan saja. Iya. Jadi kejadian itu akhirnya diekspos zaman-zaman artis masih kaset ini. Jadi nama IO di Makassar itu sebetulnya jelek. Jadi ada beberapa case. Nah, kita tidak mau kejadian yang kayak dulu itu seperti terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Jadi mungkin kepada teman-teman IO yang baru, kita harapkan bergabung di tempat ini, di rumah ini. Ayo kita sama-sama belajar, kita bikinkan bagaimana cara event yang tepat dan memuaskan beberapa pihak. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi menarik memang tawarnya. Saya anggap ini kegiatan yang sangat positif. Yang menjadi pertanyaan sederhananya, Kak, apakah kegiatan ini ada semacam, ya kalau saya mau menyebutnya kayak subsidi silang, Kak, tuh, apakah misalnya ada satu IO membuat kegiatan, kemudian ada persentase yang persen dia berikan kepada asosiasi misalnya. Maksud saya setidaknya asosiasi ini hidup, kemudian boleh jadi misalnya ada IO yang ya kayak yang kita bilang tadi, ada yang gulung tikar, kenapa tidak kita bantu kembali dan seterusnya. Sempat berpikir ke sana enggak teman-teman itu, Kak? Atau setidaknya dia hanya oke, kita buat event begini, kita buat aturan mainnya, bagaimana etika kita dalam ber-IO dan seterusnya. Oke. Ada enggak orientasinya pembagian kos ke sana itu, Kak? Kalau orientasi pembagian kos mungkin belum sejauh itu ya, mungkin tapi pasti kita akan pikirkan ke sana. Cuman yang jelas begini, Akar. Jangankan untuk teman-teman yang gulung tikar, kita akan lakukan pendekatan atau pendampingan. Bahkan teman-teman pun yang jobnya kurang ya, kita akan bantu secara pendekatan ya mungkin yang nyaman juga buat dia. Yuk kita gali sama-sama apa nih yang kurang nih dari selama ini yang Anda lakukan. Kita sama-sama belajar sebetulnya. Hakikatnya kan kita sama-sama belajar, cuman mungkin karena saya duluan aja gitu di dunia ini, di bisnis ini. Nah, mungkin bagi teman-teman yang masih muda, ya namanya anak-anak muda, semangatnya terlalu muda, akhirnya biasa adalah beberapa kejadian yang membuat dalam sebuah event ada sesuatu yang kurang gitu. Nah dari situ mungkin dari pelayanan event yang kurang maksimal akhirnya berefek pada kurangnya job di masa-masa yang akan datang bagi teman-teman, beberapa teman-teman seperti itu. Nah dari situ kita asumsikan bahwa mungkin ada sesuatu yang
yang salah dari SOP-nya selama event. Ya, ya, ya. Kak, Kan untuk teman-teman yang belum tikar sama teman-teman yang jobnya mulai kurang itu kita akan lakukan pendampingan. baru, iya, iya. Oh gitu. Ya, Satu gitu. pertanyaan sederhana lagi Kak, sederhananya lagi. Iya. Nggak takut Ki menjadi ancaman itu teman-teman yang lain itu Kak, apalagi yang baru gitu. Spirit mereka kan tinggi biasanya. Maksud saya ancaman adalah bisa boleh jadi kan kita bilang tadi bahwa ini persoalan asap dapur. Nggak takut Ki bahwa menjadi ancaman mereka bahwa kehadiran mereka adalah sesuatu yang boleh jadi menjadi pesaing. Kita tahu ini Kak, Aryata misalnya tuh tiba-tiba kan semakin sedikit, apalagi kalau kita tahu atau paham tentang teori ekonomi kan gitu Kak, semakin sedikit dia posisinya maka semakin potensi banyak yang kita dapatkan. Dengan sederhananya adalah misalnya kita dapat mie yang besar Kak tuh, mungkin kita orientasi tak, ada dua yang menawarkan ke saya, akhirnya kita bantu mie yang satu. Itu kalau misalnya tiba-tiba proyeknya banyak yang datang sama kita. Tapi kalau misalnya ada tiba-tiba yang menawarkan sama kita tidak sesuai harga, tapi yang baru ini yang jelas dapat dulu uang selesai, dapat materi dan seterusnya. Yang jelas minimal kembali modal plus kayak gitu kata, kembali modal plus otomatis ya pemain-pemain baru itu ya tidak melihat itu Kak. Itu yang saya sebut tadi, apakah tidak takut dia semacam menjadi ancaman gitu. Saya mencari atau mengambil sisi antitesis dari konvensi atau kesepakatan kita kemarin itu Kak. Oke. Jadi ini pemikiran seperti ini sebenarnya sudah lama. Banyak juga saya ditanyakan seperti ini di zaman-zaman 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Itu bahkan saya sering juga mengadakan semacam coaching klinik atau semacam seminar success story lah di beberapa kampus, terutama yang berhubungan dengan event. Nah, kembali ke pertanyaannya Karman, apakah ini ancaman? Menurut saya sekarang zamannya bukan bersaing gitu. Bersaing itu kita makanya ada kongres atau ada asosiasi ini sebetulnya temanya yang kita ingin, semangatnya yang kita ingin angkat itu adalah bersaing untuk bersanding gitu. Asik tahu. Bersaing untuk bersandingnya. Iya. Asik. Oke, nyentrik Kak, nyentrik. Itu semangat yang akan kita bangun dengan adanya asosiasi ini. Terus memang 5 tahun belakangan ini memang jiwa-jiwa yang ingin kita tanamkan kepada teman-teman semua itu adalah jiwa-jiwa yang kolaborasi. Sekarang zamannya kolaborasi, bukan lagi kita bukan gontok-gontokan di meja tender atau apa, bukan. Jadi ya kembali lagi ke rasa percaya diri kita bahwa rezeki ada yang atur gitu kan. Nah, kenapa saya bilang ini adalah jiwa kolaborasi yang kita angkat, karena memang mau event besar pun kalau tim Anda saja yang kerja, saya rasa akan lebih maksimal kalau kita bisa kolaborasi gitu. Jadi fenomena ini sebetulnya itu sudah teman-teman di Jakarta, di Jawa itu sudah lakukan beberapa tahun yang lalu, Karman. Jadi satu event mereka keroyok sampai 3 IO, tapi benderanya cuma satu. Jadi klien itu cuma taunya satu. Iya, klien itu cuma taunya satu bendera, tapi sebenarnya yang kerja event itu 3 IO gitu. Dan itu fenomena ini fenomena 5 tahun belakangan ini, dan itu sudah lumrah. Gitu. Saya pikir Karman pasti setuju bahwa kalau kita kuat, kalau kita banyak tim lagi yang kuat kan lebih bagus. Iya. Hasil yang betul. Artinya ini yang saya maksud tadi Kak, subsidi silang. Jadi teman-teman yang belum punya penghasilan atau pendapatan, artinya belum bangkit dari,
kita sebutlah hidupnya misalnya Kak, kemudian ada Ya. yang berpeluang dapat posisi nyaman, itu kemudian ayo ada anu nih, hanya saya kembali ke live tadi Kak. Iya. Ini namanya kemarin itu apakah dia konferensi, kongres kah, muktamar kah, atau apa namanya kemarin itu Kak? Nama kegiatannya? Kongres Kongres ya? perdana. Oh, sip, sip. Iya, kongres perdana. Perdana. Nah, kemarin apakah ada istilah ketua, koordinator kah, atau apa nama sekjen kah, atau apa namanya Kak untuk yang mengakomodasi mereka semua ini Kak? Oke. Jadi kemarin alhamdulillah live sebagai asosiasi sudah menasbihkan diri selain sebagai organisasi yang formal, itu menghasilkan pengurus yang baru, ada ketua umum, ada sekjen. Jadi untuk sementara seperti itu karena kita masih recovery ini. Iya, Tahu lah kalau kita udah lama di rumah 4-5 bulan, baru tiba-tiba dapat event yang semua capek gitu, semua tiba-tiba terlibat, akhirnya ya itulah kita sekarang ini masih masa transisi untuk persiapan pelantikan. Karena kemarin sejatinya Pak Gubernur akan melantik, cuman tiba-tiba dia harus ada di jam yang sama yang kita kebetulan jam 4 sore itu kita minta beliau untuk melantik, tapi beliau sudah ada di room Zoom katanya. Sudah ada di ruangan Zoom. Tapi 5 menit sebelum beliau virtual untuk melantik, tapi tiba-tiba dia harus virtual dengan Pak Presiden. Jadi kemarin sambutan oleh Pak Kadis Pariwisata Sulsel. Nah, dari situ akhirnya kami merumuskan untuk menunda pelantikan sampai 2 minggu ke depan, mungkin 2-3 minggu ke depan, yang insya Allah akan dilantik oleh Pak Gub sendiri. Pertanyaanku Kak, siapa yang terpilih? Apa? Jadi ketua umum, siapa yang jadi sekjen? Dari asosiasi. Apa nama asosiasinya Kak? Bisa diulang? Pertanyaan pertama, siapa saja ketuanya, sekjennya, dan bendaharanya misalnya. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya Kak, apa tadi itu? Nama asosiasi Kak? Apakah sudah live itu atau apa gitu? Jadi nama asosiasi yang disepakati itu adalah Perkumpulan Lintas Event Celebes. Tapi tetap disingkat sebagai live. Live ya? Oh ya, karena perkumpulan bisa juga L-nya dipakai. Betul. Lebih lintas event celebes. Live itu lebih ke representasi dari event celebes. Iya. Karena nama itu juga selain ikonik juga berhubungan dengan dunia event gitu. Jadi gampang diingat. Betul. Itu jadi jadi dia bukan singkatan, dia akronim namanya itu Kak. Akronim. Betul. Jadi kalau ada bilang apa singkatannya itu, bukan singkatan, dia akronim. Jadi kata yang diberikan kepanjangan namanya akronim itu. Menarik itu, live. Terus untuk yang menjabat sebagai ketuanya ketua. Iya. Ketua umum itu yang terpilih namanya Usain Muslimin, atau biasa kami di dunia event itu panggil Uceng dia. Mirip dengan nama saya sebetulnya. Namanya Uceng. Terus Kak? Dia adalah CEO dari Zetacom. Jadi dia lebih ke eventnya itu, dia lebih banyak ke event-event pemerintahan, LPC. Iya. Terus Kak, menjadi sekjen itu namanya Ashari, atau yang biasa kami panggil dengan nama Pak. Po ini direktur dari Alpro Entertainment. Alpro, nama perusahaannya itu Alpro. Dia ini, kalau mungkin Karman dengar pameran mobil itu Gias,
Iya, 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 iya. yang Liverpool. Sering saya dengar. Oh. Iya, iya. Nah, dia. Oh. Terus yang menjadi bendahara itu namanya Om Wawan Sofyan Setiawan. Ini beliau juga salah satu pendiri komunitas ini, dan kemarin dia itu tercatat sebagai direktur satu manajemen. Satu manajemen ini beliau itu spesialisnya di, kalau Karman mungkin biasa dengar eventnya Festival 8 F8. Iya, 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 iya. Saya tahu, Kak. F8. Ya, beliau lah yang direkturnya gitu. Sponsor itu. Ya, terus satu double helix, Ical, nah itu nanti karena 4 kemarin komposisi yang akan dipilih gitu. Ini lagi sementara untuk masa pengabdiannya berapa tahun itu, Kak? 3 tahun, sama seperti Ikamandu. Ikamandu. Kalau bisa dipaksa lagi, kayaknya masih tonton kayaknya. Kalau perlu dipaksa lagi untuk periode selanjutnya, pergi. Iya. Kenapa lari ke sana orang? Apa namanya? Jadi live ini hadir sebagai perkumpulan mencoba mendengar keluh kesahnya teman-teman juga. Jadi ini lebih menarik lagi. Saya tiba-tiba teringat dengan apalagi itu kalau yang pengusaha muda itu kayak. Jadi dia kayak semacam jadi dia semacam penguat juga. Jadi kalau mereka punya asosiasi, para IO pun punya itu kemarin kegiatannya berapa hari, Kak? Kalau rangkaiannya sebetulnya selama 1 minggu ada, tapi kalau untuk acara kongresnya sendiri 1 hari. Mulai dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Nah, komentari betul Ki Karyal. Kau bilang masih menonton Ki Karyal. Oke, lanjut, Kak. Sebelumnya karena kita ada keterbatasan waktu juga di venue, mereka sebetulnya operasionalnya nggak sampai malam gitu. Ya namanya acara namanya venue golfer itu kan sampai sore. Nah, cuman karena kita pakai untuk kongres, kita maksimalnya pakai venue tersebut cuma sampai jam 7 malam. Nah, untuk mengakali hal tersebut, biar tidak terjadi alot atau resistensi terhadap draft-draft yang akan dikongreskan, akan diplenokan, itu kami kemarin bikin prakongres. Prakongres itu, kalau nggak salah 1 minggu sebelumnya deh kita bikin seminar hasil di situ. Sudah ada perbincangan dari awal gitu. Perbincangan awal sebelum masuk ke kongres. Betul. Setidaknya kongres itu untuk mempertegas atau mengefisienkan waktu gitu. Betul. Jadi kalau memang mau dibabat atau mau hantam memang di sini dulu. Silahkan, kita bukakan ruang di prakongres. Yang penting jangan terlalu alot gitu. Iya. Kak, saya teringat dengan pertanyaan pertama saya tadi. Saya lupa, baru ku ingat lagi. Tolong dijawab, Kak. Ketika kita memberikan laporan panitia, kita menyebut salah satu nama SMK kalau tidak salah. Dan saya mau tahu juga berapa tim tak, Kak, di kepanitiaan yang membuat kegiatan begitu besar sampai saya ingin menyebut bahwa itu kerja-kerja keikhlasan, Kak, toh. Walaupun misalnya entah kalau ada pembagian anunya ya itu belakangan. Artinya itu bonus mami dari Tuhan. Saya sering bilang itu kerja-kerja keikhlasan, dan sampai ada salah satu SMK yang kita sebut. Nah, itu Kak. Tolong dideskripsikan itu. Sampai saya saja yang dari luar melihat status tak. Ternyata luar biasa ini perjalanan ini Pak live. Silakan, Kak. Ya. Oke. Jadi saya gambarkan dari awal saja ya, Karwane. Jadi mungkin salah satu alasan saya diangkat sebagai ketua panitia karena
Ya mungkin selain karena bukan saya menganggap diri saya senior, tidak. Mungkin karena saya juga sudah lama bergelut di dunia ini. Terus yang kedua, eh, saya orangnya suka bergaul di mana saja, dengan siapa saja. Jadi mungkin ada beberapa teman yang, ya bukan saya bilang sekat-sekat ya, tapi paling tidak saya berada di posisi yang semua teman. Di tengah. Iya, di tengah ceritanya nih. Nah, challenge yang diberikan kepada saya, ini saya ambil karena saya pikir inilah momentum mungkin kepada teman-teman untuk membuat sejarah baru gitu. Jadi mengapa saya ambil challenge ini? Saya di challenge sebetulnya untuk ambil posisi ini. Tapi karena saya ambil, makanya saya ambil karena ini memang sejarah baru dalam dunia event di Makassar. Dan akhirnya saya diberi rekomendasi teman-teman untuk berpartner dengan beberapa teman IO juga dan vendor juga. Nah, salah satu komponen yang paling krusial di kepanitiaan ini adalah kesekretariatan. Kesekretariatan ini dihandle oleh adik-adik kita dari mahasiswa Poltekpar, Politeknik mahasiswa Pariwisata. Kan, ya? Mahasiswa dan mahasiswi. Mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Pariwisata. Kebetulan begini Andi Karman, Politeknik Pariwisata itu ada memang jurusan manajemen event dan eksebisi, atau kita lebih dikenalnya dengan kata MICE sebetulnya, convention. That's why makanya mereka ada beberapa kebetulan lagi magang di kantornya teman-teman, itu kita perdayakan semua. Dan memang kita disupport oleh Poltekpar. Kemarin kita ada Zoom meeting, itu memang dosennya, pembina dari Poltekpar memang mendukung apa yang akan dilakukan atau niat baik dari teman-teman live. Makanya kita perdayakan mereka untuk menghandle sekretariat gitu. Saya juga tanpa mereka terus terang nggak bisa ngapain saya. Karena memang ya terutama teman-teman beberapa teman-teman peserta ini memang kalau urusan tertib administrasi ya kalau bisa kita ngopi dulu lah, urusan administrasi di belakang sih gitu. Paling penting itu. Makanya mereka alhamdulillah saya dibantu oleh adik-adik dari mahasiswa Poltekpar. 1 minggu mereka pulang malam terus datang lagi pagi di sekretariat hanya untuk menelpon satu-satu peserta. Dan ya banyak sekali namanya lah, banyak sekali. Makanya ada semacam kayak ada mewek-meweknya begitu saya ingin memancing emosi audiens aja supaya semua suasananya bahwa kayak gini loh kondisi mereka itu tidak menikmati lebaran hanya demi kalian gitu. Karena saya mendapat dari mereka itu curhatan gitu bahwa sampai ada nomornya diblokir hanya gara-gara minta KTP atau NPWP teman-teman, akhirnya nomornya diblokir, kasihan. Ada juga temannya lagi asik mancing di pulau lepas gitu, tidak bawa stempel, ya selalu ada dinamika gitu. Macam-macam lah ada. Iya. Konsekuensinya kerja kepanitiaan Kak. Persoalannya ini baru. Beda kalau sudah ada sebelumnya. Jadi ada pijakannya, ada referensinya dari yang sebelumnya gitu ya. Nggak apa-apa Kak, saya singgung masalah rumah tangga kepanitiaan Kak. Berapa dana yang habis kemarin Kak? Oke. Jadi pasti masuk laporan itu Kak tuh? Ya. Karena pasti masuk dalam laporan sebagai laporan sebagai ketua panitia. Oke. Jadi memang kepesertaan di kongres ini kita berlakukan kontribusi. Jadi perusahaan itu yang peserta yang berbasis perusahaan seperti saya Klimas itu kontribusinya beda dengan yang persorangan. Jadi kayak persorangan itu kayak talent, kayak vendor.
Vendor itu kayak penyedia genset apa semua. Biasa kan mereka perorangan, tapi NPWP ada. Brand ada, tapi belum punya CV gitu, PT. Jadi beda juga kontribusinya. Nah, kita itu kita memang betul-betul memaksimalkan dari kontribusi dan iuran anggota. Jadi pendanaan ini, terus yang kedua, selain dari pendanaan ini, itu alhamdulillah yang namanya kita ini orang event semua di sini, ya pasti kita disupport lah. Jadi ada semacam harga khusus. Jadi bukan lagi harga khusus menurut saya, harga keluarga lah, harga keluarga. Iya. Tetap paling yang kita ganti cuma operasional aja. Jadi kayak LED-nya atau panggung apa segala macam. Teman-teman semua support gitu. Bahkan band segala macam memang kita disupport. Jadi bukan lagi harga temannya, harga keluarga. Karena mereka juga bagian dari live. Jadi, paling tidak untuk menutupi operasional aja lah. Bukan harga yang umum ya kalau event gitu. Makanya kita agak terbantu sama mereka. Nah, untuk total biaya yang kami pergunakan di saat kongres kemarin itu kurang lebih sampai 40 juta aja. Sudah dengan makanan dan tapi kondisinya istimewa gitu loh. Itulah gunanya kita berkongres untuk acara event, untuk anak-anak event juga gitu. Pasti ada. Iya. Jadi istilahnya kayak tahu di semua dapurnya masing-masing gitu. Tahu rumusnya ini kayak begitulah. Bahkan kita beberapa teman-teman yang support itu, bahkan kita yang ditantang bilang berapa budget kakak? Gitu. Berapa budget nanti saya menyelesaikan gitu. Karena dia juga terbebani. Mereka juga terbebani, boy. Masa ini acaranya gitu, temanku. Acara itu juga. Iya. Pokoknya dia bisa harga jatuh itu ya acara sendiri sama acara sosial gitu. Kalau kita balik tapi murah juga. Insya Allah. Ada yang kita kasih pada mahasiswa itu, Kak. Saya korek ini masalah rumah tangga atau sebagai panitia. Jadi memang di awal itu kita perdayakan adik-adik mahasiswa. Kebetulan di saat mereka magang di tempatnya teman-teman ini sebagian itu memang dalam keadaan sudah pandemi. Jadi teman-teman magang ini belum sempat bertemu dengan karyawan-karyawan dan bos-bos kantor sebetulnya. Iya. Nah, dia kebanyakan WFH, terus ya itu tadi begitu ada acara ini, ya mereka excited malah ikut melibatkan diri, bahkan mengajak, bahkan propose kepada saya mau ajukan ini Kak untuk ikut terlibat di sini. Jadi mereka semangatnya sebetulnya volunteer, cuman nanti kita ada planning memang untuk adalah buat pengganti pulsa mereka. Iya. Ganti kemarin juga kami juga kemarin sebetulnya hari Sabtu kemarin itu kita ajak mereka makan-makan ikan di Galesong. Kebetulan teman-teman kan goes, jadi kemarin kita sempat bakar-bakar ikan, kita ajak juga mereka. Karena sudah seperti keluarga sendiri juga. Begitu. Kak, ini yang saya keluar dari persoalan persoalan rumah tangga. Ini perkenalkan ini MD Enterprise ini Karman. Nah, inilah rajanya tenda kursi panggung ini di Makassar ini. Mandala. Sip. Selamat datang Kak. Yang memiliki CV MD ya, MD Enterprise. Sip. Ini Mas Bud, ini salah satu steering committee ini yang baru bergabung. Steering committee di acara kongres. Ini tiba-tiba penonton saya. Oh gitu ya. Banyak ternyata ini yang lama. Pemain tua ya, tapi pemain lama ya.
Pemain lama, iya. Konotatif negatif kalau menggunakan istilah tua dan muda ya. Iya. Lama berarti berpengalaman. Ya, kayak gitu, diksi yang tepat ya. Ternyata bukan hanya orang bahasa yang mencari diksi yang tepat, tapi memang di luar dari orang bahasa pun mencari supaya enak didengar sama lawan bicaranya gitu. Betulkah mereka ada sebagian yang tidak ikut terlibat dalam Idul Adha, Kak? Gara-gara kegiatan ini nak kerja. Oh iya, jadi adakah? Ini maksudnya untuk peserta atau siapa ini? Panitia, Kak. Kan Ya, kalau dasar kan kita memberikan lapor. Iya. Jadi waktu malam Lebaran itu kita masih meeting, Karwan. Udah. Kita masih meeting dan ada beberapa teman panitia itu malah dapat punggung katanya di rumah. Gara-gara dapat malam apa? Lebaran punggung. Cuman dapat punggung. Iya. Punggungnya istrinya gitu. Iya. Oh. Jadi malam Lebaran kita meeting sampai jam 12-an gitu, terus setelah Lebaran kalau nggak salah sorenya kita ketemu lagi gitu loh. Sorenya setelah sholat, sorenya kita ketemu, besok kita lanjut meeting lagi pagi-pagi gitu. Jadi hampir dibilang karena Lebaran kita tidak nikmati betul gitu. Terutama adik-adik yang dari Poltekpar itu yang saya maksud tadi, karena mereka itu in charge mulai dari pagi gitu. In charge-nya mulai dari pagi, jadi luar biasa betul semangatnya mereka untuk belajar sama kakak-kakaknya. Gitu. Asik tahu, baru kakaknya juga tidak menutup ruang ya. Terbuka. Tidak ada terbuka semua. Karena mereka juga akhirnya bersuka cita dengan akhirnya mereka juga bersuka cita dengan acara ini gitu. Karena dapat pengalaman. Karena bagi saya hal yang paling fundamental dalam hidup itu adalah pengalaman. Guru yang paling luar biasa itu. Dan mereka dapatkan kemarin ya. Betul. Bermodal magang karena ada COVID, kemudian WFH, dan ujungnya ada kegiatan seperti ini. Ini lebih menantang kayaknya kegiatan begini, tahu Kak? Kenapa? Karena kalau di kantor kan paling banter ya seputaran apa saja gitu. Tapi kalau kegiatan kongres seperti ini kan luar biasa. Langsung mereka dapat banyak orang-orang besar di lokasi pasti. Mungkin ada yang minta foto-foto, bilang, oh ini Pak yang bosnya dan seterusnya. Kak, waktu aku tinggal yang Aldi Moleng ini, termasuk dia ini. Kantornya dipakai magang sama anak-anak. Dia ini dia kantornya ini dipakai magang sama anak-anak Poltekpar itu. Kakaknya adik-adik lah. Gitu ya. Kakaknya adik-adik. Sip. Sekaligus menguntungkan buat Kak Ucen juga. Kak, masih banyak mau kutanyakan, Kak. Masih banyak sekali. Nah, ini sudah 56. Masih 57. Saya sangat menunggu ini Pak Ketua. Besok beliau punya jatah, Kak. Kak, 2 menit, Kak. 2 menit saya minta dari kita. Apa yang mau kita bilang dari hasil diskusi kita, termasuk pesan Tak sebagai ketua panitia kemarin. Terserah Kak, mungkin mau sisihkan diri Tak sebagai apapun dalam diskursus kali ini. Setidaknya bahwa tidak berhenti dengan hadirnya COVID ini. Kurang lebih seperti itu Kak. Artinya dari diskusi awal sampai akhir ini Kak. Silakan Kak. Saya mungkin mulai dengan kegelisahan saya sebetulnya akhirnya mengambil challenge ini untuk menjadi ketua panitia ya kemarin. Niatnya saya dan kegelisahan saya sebetulnya sama mungkin dengan teman-teman yang lain. Intinya bagaimana kita bisa bisa segera event gitu. Ya terus terang kondisi asap dapur ini sekarang kondisinya mulai sudah menggegap ini, sudah
sudah mulai memprihatinkan gitu. Mungkin 2-3 bulan mungkin kami bisa sedikit masih bisa inilah, tapi kalau kondisi 6 bulan apalagi kalau sampai akhir tahun kondisi tidak jelas, ya terus terang kami ya saya tidak tahu akan menjadi apa. Cuman paling tidak dari organisasi ini saya pribadi berharap ada solusi bersama pemerintah untuk kita segera event. Itu aja. Itu yang paling mendasar sebetulnya kita selenggarakan live ini. Kita bikin asosiasi ini untuk kami mengumpulkan kekuatan secara bersama-sama. Gitu. Sip. Itu aja sih. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Ada pelajaran yang saya dapatkan juga dari diskusi kita atau ngobrol kita hari ini. Banyak hal, termasuk pembagian job description dan sebagainya. Banyak sekali yang kutanyakan, tapi karena selalu alasan klasik persoalan waktu. Terima kasih banyak Kak. Salam buat teman-teman di Parayo dan sebagainya, bahwa ada hal yang terus kita pelajari. Terima kasih banyak Kak. Salam buat keluarga di Goa sana. Terima kasih banyak Kak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.